Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Adiansyah. NPM saya 41219129400049. Saya dari semester 2 Fakultas FKIP Prodi PJKR. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah ilmu faal. Dosen pengampu saya Pak Dani Nuryadi. Saya di sini ingin membuat video mengenai tentang sistem otot pada manusia. Lanjut, materi yang pertama yaitu ada apa itu otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi atau mengerut dan merelaksasi atau mengendur sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Otot berperan sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang dan organ tubuh serta berfungsi dalam mempertahankan postur, melindungi tubuh, dan menghasilkan panas tubuh melalui proses kontraksi. Yang kedua yaitu ada apa itu sistem otot. Sistem otot adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari otot-otot yang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Sistem ini bekerja sama dengan sistem rangka atau tulang untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan membantu sirkulasi darah serta fungsi tubuh lainnya. Fungsi sistem otot memiliki yaitu beberapa fungsi utama, yaitu ada menghasilkan gerakan tubuh. Otot, terutama otot rangka, berkontraksi untuk menggerakkan bagian tubuh dengan menarik tulang yang melekat kepadanya. Yang kedua yaitu ada mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga ada menjaga keseimbangan. Yang keempat ada melindungi organ dalam. Yang kelima ada mengatur fungsi organ dalam. Dan yang terakhir yaitu ada mempertahankan suhu tubuh. Selanjutnya itu ada yang ketiga yaitu ada otot secara fisiologi. Otot secara fisiologi itu ada pengertiannya. Otot secara umum, otot adalah jaringan tubuh yang berfungsi menghasilkan gerakan, baik gerakan tubuh secara keseluruhan atau seperti berjalan atau gerakan internal, yaitu seperti detak jantung atau pencernaan. Otot bekerja dengan mekanisme kontraksi dan relaksasi serat-serat otot. Secara fisiologi yaitu ada otot terlibat di dalamnya. Yang pertama itu ada produksi gerakan. Yang kedua ada pemeliharaan postur tubuh. Yang ketiga ada stabilitas sendi. Yang keempat ada produksi panas tubuh atau termogenesis. Yang kedua yaitu ada jenis-jenis otot. Berdasarkan struktur dan fungsi dalam fisiologi manusia, otot dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot jantung ini hanya ada di jantung, bekerja tidak sadar atau involunter, berstriasi, dan memiliki interkalasi untuk
sinkronisasi kontraksi. Otot polos yaitu ada di organ-organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dan kandung kemih, tidak bersterisasi dan bekerja involunter. Yang terakhir itu ada struktur fisiologis otot. Otot kecil adalah serabut otot atau muscle fiber di dalamnya. Yang pertama itu ada fiofibrir, struktur kecil di dalam serabut otot, tersusun dari sarkomer. Yang kedua itu ada markomer, unit kontraktil dasar tersusun dari filamen aktin, bisa dibilang tipis, dan miosin atau tebal. Yang ketiga itu ada retikulum, sarkomplasma, jaringan yang menyimpan kalsium penting untuk kontraksi otot. Yang terakhir itu ada mitokondria, banyak terdapat di otot, menghasilkan ATP untuk energi kontraksi. Selanjutnya itu yang keenam ada fisiologi otot. Otot dapat beradaptasi terhadap penggunaan atau tidaknya hipertrofi, atrofi fisiologis, fatigue atau kelelahan otot. Hipertrofi ini meningkatkan ukuran serat otot akibat latihan berat. Atrofi pengecilan serat otot akibat tidak digunakan atau imobilisasi penyakit. Fisiologi fatigue atau kelelahan otot, penurunan kemampuan otot berkontraksi karena kekurangan ATP. Selanjutnya itu ada apa itu massa otot? Massa otot adalah ukuran dari volume atau berat total otot dalam tubuh. Biasa diukur secara absolut atau dalam kilogram atau persen dari total berat badan. Massa otot mencerminkan kesehatan otot, kekurangan fisik, dan tingkatnya metabolisme tubuh. Yang kedua yaitu ada fungsi penting massa otot. Yang pertama ada menghasilkan gerakan. Semakin banyak massa otot, semakin kuat tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu ada menunjang metabolisme. Otot membal banyak kalori bahkan saat istirahat atau lebih metabolik aktif dibanding lemak. Yang ketiga ada menjaga stabilitas dan keseimbangan tubuh. Yang keempat ada melindungi sendi dan tulang dari cedera. Dan yang terakhir yaitu ada mendukung fungsi sistem tubuh termasuk pernapasan otot, diafragma, pencernaan otot polos, dan sirkulasi darah atau otot jantung. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi massa otot. Beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah dan kualitas massa otot, yaitu ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini laki-laki cenderung memiliki massa otot yang lebih besar karena hormon testosteron. Usia massa otot menurun secara alami seiring bertambahnya usia atau disebut sarkopenia. Aktivitas fisik yaitu latihan kekuatan atau resistensi training bisa bisa meningkatkan massa otot. Aktivitas fisik atau latihan kekuatan
Resistance training bisa meningkatkan massa otot. Nutrisi atau protein, asam amino, dan kalori cukup sangat penting untuk pertumbuhan otot. Genetik ini faktor keturunan memengaruhi potensi massa otot seseorang. Selanjutnya yaitu ada bagaimana sih massa otot diukur. Ada beberapa metode untuk pengukuran massa otot. Yang pertama yaitu ada bioelectrical impedance analysis atau BIA. Yang kedua ada dual energy X-ray absorptiometry atau DEXA. Yang ketiga yaitu ada CT scan atau MRI. Yang terakhir yaitu ada perkiraan manual. Selanjutnya yaitu ada cara meningkatkan massa otot, yaitu latihan kekuatan, asupan protein cukup, istirahat cukup, konsisten. Latihan dan nutrisi harus dilakukan secara rutin dan teratur. Latihan kekuatan seperti angkat beban, body weight training, resistance band. Selanjutnya yaitu ada kenapa sih dikatakan massa otot. Mari kita jelaskan definisi massa otot, yaitu massa otot merupakan bagian dari massa tubuh tanpa lemak yang mencakup otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Fungsi massa otot yang besar menunjukkan jumlah otot yang lebih banyak dan biasanya berkorelasi dengan kekuatan dan ketahanan otot yang lebih baik. Massa otot biasanya berkorelasi dengan kekuatan dan ketahanan otot yang lebih baik. Tubuh karena otot merupakan jaringan yang aktif secara metabolik, sehingga semakin besar massa otot, semakin banyak kalori yang dapat dibakar tubuh. Adaptasi massa otot dapat mengalami perubahan adaptif jangka panjang sesuai dengan aktivitas fisik dan latihan. Pengukuran massa otot. Massa otot dapat diukur dengan berbagai metode, mulai dari alat pengukur lemak tubuh atau body fat monitor, sehingga metode yang lebih akurat seperti magnetic resonance imaging atau MRI. Pengukuran ini penting untuk menilai kondisi kesehatan dan kebugaran seseorang. Massa otot dan kesehatan. Massa otot ini cukup penting untuk menjaga fungsi fisik, mengurangi resiko komplikasi penyakit, dan mempercepat pemulihan setelah cedera atau operasi. Sebaliknya, massa otot yang rendah dapat menurunkan kinerja fisik dan meningkatkan resiko masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu ada otot membutuhkan oksigen. Mengapa otot membutuhkan oksigen? Produksi energi atau ATP melalui respirasi aerobik. Oksigen berperan sebagai bahan bakar utama dalam respirasi seluler aerobik, yaitu proses metabolisme di dalam mitokondria otot yang mengubah glukosa dan lemak menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat.
Peran oksigen saat aktivitas fisik. Saat otot bekerja, terutama dalam aktivitas fisik yang memerlukan daya tahan seperti berlari atau bersepeda, kebutuhan oksigen meningkat untuk memenuhi kebutuhan energi yang lebih baik. Menghindari penumpukan asam laktat. Jika suplai oksigen tidak cukup, otot akan beralih ke metabolisme anaerobik yang menghasilkan energi tanpa oksigen, tetapi menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Penumpukan asam laktat ini menyebabkan kelelahan otot dan nyeri. Dengan suplai oksigen yang cukup, asam laktat dapat diurai sehingga otot dapat bekerja lebih lama dan lebih efisien. Adaptasi otot terhadap latihan, yaitu latihan aerobik, meningkatkan kapasitas paru-paru dan aliran darah sehingga suplai oksigen ke otot meningkat. Ini meningkatkan kemampuan otot untuk bekerja secara aerobik dan menunda kelelahan. Selanjutnya yaitu ada mekanisme cara kerja otot. Saya punya penjelasan detail berdasarkan teori dan penelitian. Tahapan mekanisme kerja otot yang pertama yaitu ada penerimaan rangsangan dari sistem saraf pusat. Proses kontraksi otot dimulai saat otot menerima rangsangan berupa impuls listrik dari sistem saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang. Impuls ini dikirim melalui neuron motorik menuju serabut otot. Yang kedua yaitu ada pelepasan neurotransmitter acetylcholine di neuromuscular junction. Pada ujung neuron motorik, impuls menyebabkan pelapisan neurotransmitter acetylcholine ke celah sinaptik atau neuromuscular junction. Acetylcholine menempel pada reseptor di membran serabut otot atau sarkolema, memicu perubahan permeabilitas membran. Yang ketiga yaitu ada terjadinya depolarisasi dan aksi potensial pada membran otot. Perubahan permeabilitas membran memungkinkan ion natrium masuk ke dalam otot, menyebabkan depolarisasi dan timbulnya aksi potensial yang menyebar sepanjang membran otot dan tubulus. Yang keempat yaitu ada pelepasan ion kalsium dari retikulum sarkoplasma. Aksi potensial yang mencapai retikulum sarkoplasma memicu pelepasan ion kalsium atau Ca2 ke dalam sitoplasma otot. Ion kalsium ini sangat penting untuk memulai proses kontraksi. Yang kelima yaitu ada interaksi protein, aktin, dan miosin atau sliding filament theory. Ion kalsium berikatan dengan troponin pada filamen aktin, menyebabkan tropomiosin bergeser dan membuka situs
pengikatan pada aktin untuk kepala miosin. Kepala miosin kemudian membentuk jembatan silang atau cross braid dengan aktin yang melakukan gerakan dayung yang menarik filamen aktin mendekati pusat sarkomer, sehingga sarkomer memendek dan otot berkontraksi. Selanjutnya itu ada yang keenam, yaitu menggunakan energi ATP. Gerakan kepala miosin membutuhkan energi yang diperoleh dari hidrolisis ATP menjadi ADP dan PI. Yang ketujuh ada relaksasi otot. Kontraksi berhenti saat impuls saraf berhenti. Ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma. Troponin dan tropomyosin kembali menutup situs mengikatan aktin, sehingga kepala miosin tidak dapat berikatan lagi dengan aktin dan otot kembali menjadi memanjang atau relaksasi. Sehingga proses selanjutnya yaitu ada proses oksigen disalurkan ke otot. Proses penyaluran oksigen ke otot ini melibatkan beberapa tahapan yang dimulai dari pernapasan hingga distribusi oksigen oleh sistem peredaran darah ke jaringan otot. Itu ada akan saya jelaskan detailnya. Yang pertama yaitu ada pengambilan oksigen melalui sistem pernapasan. Oksigen masuk ke dalam tubuh saat kita menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara melewati faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus sehingga mencapai alveolus di paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran gas antara oksigen dan udara dan karbon dioksida. Dalam darah kapiler yang melapisi alveolus, oksigen berfungsi dari alveolus ke dalam darah kapiler. Karena perbedaan tekanan parsial oksigen yang tinggi di alveolus dan rendah di darah. Selanjutnya itu ada transportasi oksigen oleh darah. Setelah masuk ke kapiler paru-paru, oksigen sebagian besar diikat oleh hemoglobin dalam sel darah merah. Sekitaran 97%, sisanya larut dalam plasma darah. Darah yang kaya oksigen kemudian mengalir ke jantung, khususnya ke atrium kiri dan ventrikel kiri, untuk dipompa ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Yang ketiga itu ada distribusi oksigen ke jaringan otot. Darah yang dipompa jantung mengalir melalui arteri dan pembuluh darah yang semakin kecil sehingga mencapai kapiler di jaringan otot. Di kapiler otot, oksigen dilepaskan dari hemoglobin karena tekanan oksigen di jaringan otot lebih rendah dibandingkan darah, sehingga oksigen berdifusi dari darah ke sel otot. Yang keempat yaitu ada pemanfaatan oksigen oleh sel otot. Pemanfaatan oksigen yang masuk ke dalam sel otot
digunakan saat proses respirasi seluler aerobik di mitokondria untuk menghasilkan energi atau ATP yang diperlukan kontraksi otot dan fungsi metabolik lainnya. Yang keempat yang kelima yaitu ada adaptasi saat aktivitas fisik. Saat otot bekerja lebih keras, kebutuhan oksigen meningkat. Tubuh merespon dengan meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernapasan atau ventilasi, serta aliran darah ke otot aktif sehingga suplai oksigen tetap mencukupi untuk metabolisme aerobik otot. Selanjutnya yaitu ada kontraksi otot. Kontraksi otot adalah proses kompleks yang melibatkan interaksi antara sistem saraf, protein kontraktil, dan energi ATP. Beberapa ada penjelasan mekanismenya. Yang pertama yaitu ada stimulasi saraf dan pelepasan neurotransmitter. Kontraksi dimulai dari sistem saraf pusat atau otak, sumsum tulang belakang mengirim sinyal listrik atau impuls melalui neuron motorik ke serabut otot. Di ujung neuron, impuls menyebabkan pelepasan neurotransmitter asetilkolin ke celah sinaptik atau neuromuskular ganglion. Asetilkolin berikatan dengan reseptor di membran otot atau sarkolema, memicu depolarasi, perubahan muatan listrik membran. Penyebaran aksi potensial dan pelepasan ion kalsium. Depolarasi, penyebaran ke seluruh membran otot dan masuk ke tubulus, merangsang retikulum sarkoplasma atau jaringan penyimpanan kalsium untuk melepaskan ion kalsium atau Ca2 ke sitoplasma. Konsentrasi Ca dalam sitoplasma meningkat. Mekanisme filamen meluncur atau sliding filament theory. Ion kalsium memicu interaksi antara aktin atau filamen tipis dan miosin filamen tebal. Ca berikatan dengan troponin pada filamen aktin, menyebabkan tropomiosin bergeser dan membuka situs peningkatan aktin untuk kepala miosin. Kepala miosin membentuk jembatan silang atau cross break dengan aktin, menggunakan energi dari hidrolisis ATP untuk melakukan gerakan dayung yang menarik aktin ke arah pusat sarkomer atau unit kontraktil otot. Unit kontraktil otot memendek, menyebabkan otot kontraksi. Selanjutnya itu ada siklus kontraksi dan peran ATP. ATP diperlukan untuk melepaskan kepala miosin dari aktin setelah gerakan dayung.
pengembalikan kepala miosin ke posisi energi tinggi untuk siklus berikutnya, yaitu tanpa ATP kepala miosin tetap terikat pada aktin, misalnya yaitu rigor mortis rigor mortis. Contohnya itu ada relaksasi otot. Kontraksi berakhir saat sinyal saraf berhenti, menghentikan pelepasan asetilkolin. Ion kalsium dipompa kembali ke retikulum sarkoplasma menggunakan energi ATP. Tropomlosin kembali menutup situs pengikatan aktin. Miosin melepaskan aktin dan otot memanjang. Selanjutnya yaitu ada jenis kontraksi otot. Yang pertama yaitu ada isotonik, perubahan panjang tetap tegang. Kontraksi konsentrik, otot memendek, contohnya mengikat dumbbell. Kontraksi eksentrik, otot memanjang sambil menahan beban, contohnya menurunkan dumbbell. Yang kedua itu ada isometrik atau panjang tetap tapi tegang. Otot tidak memendek tapi tetap menegang, contohnya menahan posisi plank. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada eksentrik, otot memanjang saat berkontraksi atau melawan gaya eksternal, contohnya menurunkan beban perlahan. Selanjutnya itu ada proses pelepasan asam laknat yang menumpuk dalam tubuh. Proses pelepasan atau penghilangan asam laktat yang menumpuk dalam tubuh terjadi melalui beberapa mekanisme metabolik dan fisiologis yang memungkinkan tubuh mengurai dan mengubah asam laktat menjadi bentuk yang dapat digunakan kembali atau dikeluarkan. Berikut ada beberapa penjelasannya, yaitu yang pertama ada pembentukan asam laktat. Asam laktat terbentuk terutama saat tubuh melakukan aktivitas fisik intens yang menyebabkan suplai oksigen ke otot tidak mencukupi. Yang kedua yaitu ada transportasi asam laktat dari otot ke darah. Asam laktat yang terbentuk di dalam sel otot akan keluar ke dalam aliran darah. Kemudian mengangkut asam laktat ke organ-organ lain seperti hati, jantung, dan ginjal untuk diproses lebih lanjut. Yang ketiga, pengubahan asam laktat di hati atau siklus Cori. Di hati, asam laktat diubah kembali menjadi asam pirufat melalui enzim laktat
kehidrogenase atau LDH. Yang keempat yaitu penggunaan asam laktat oleh jantung dan otot. Selain di hati, asam laktat juga dapat dioksidasi langsung oleh otot jantung dan otot rangka yang memiliki suplai oksigen cukup. Asam laktat diubah menjadi energi melalui metabolisme aerobik sehingga membantu mengurang kadar asam laktat dalam darah dan otot. Yang kelima yaitu netralisasi dan pemulihan pH otot. Penumpukan asam laktat menyebabkan penurunan pH atau keasaman dalam otot yang dapat mengganggu fungsi enzim dan menyebabkan kelelahan otot. Peran aktivitas pemulihan atau active recovery, melakukan aktivitas ringan setelah latihan intens, dapat mempercepat penghilangan asam laktat dengan meningkatkan aliran darah dan suplai oksigen ke otot sehingga mempercepat oksidasi asam laktat dan pemulihan otot. Apa sih yang terjadi jika kontraksi otot tidak terjadi? Jika kontraksi otot tidak terjadi, akan ada berbagai konsekuensi signifikan pada fungsi tubuh secara keseluruhan, mengingat otot bertanggung jawab untuk begitu banyak proses vital. Ketiadaan kontraksi akan melumpuhkan banyak sistem, yaitu yang pertama kehilangan gerakan, kedua gangguan pernapasan, ketiga jantung tidak berdetak, keempat tidak bisa menahan postur tubuh, kelima gangguan pencernaan, dan keenam penurunan massa otot. Selanjutnya yaitu perbedaan kontraksi isometrik dan isotonik. Kontraksi isometrik dan isotonik adalah dua jenis kontraksi otot yang berbeda dalam hal perubahan panjang otot dan tegangan yang dihasilkan. Kontraksi isometrik, panjang otot tetap sama selama kontraksi. Tegangan pada otot meningkat tetapi tidak cukup untuk mengatasi tahanan atau beban sehingga tidak terjadi gerakan. Contohnya yaitu mendorong dinding. Tujuannya meningkatkan kekuatan otot pada sudut sendi tertentu dan menstabilkan sendi. Kontraksi isotonik, panjang otot, perubahan selama kontraksi. Tegangan pada otot tetap relatif konstan saat otot memendek atau memanjang untuk menghasilkan gerakan. Dibagi menjadi dua jenis, konsentrik dan eksentrik. Contoh berjalan, berlari, mengangkat beban, melakukan squat. Tujuan meningkatkan kekuatan untuk di seluruh rentang gerak sendi, meningkatkan gaya tahan otot, dan melakukan koordinasi gerakan. Perbedaan utama yaitu perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada perubahan panjang otot. Pada kontraksi isometrik, panjang otot tidak berubah, sedangkan pada kontraksi isotonik
Panjang otot berubah atau memendek atau memanjang saat melakukan gerakan. Selanjutnya itu ada, apakah otot bisa kontraksi tanpa sinyal saraf? Secara umum, kontraksi otot rangka, otot yang menggerakkan tulang dan bertanggung jawab atas gerakan volunteer, membutuhkan sinyal saraf untuk melakukan proses kontraksi. Namun ada beberapa kondisi dan jenis otot lain di mana kontraksi dapat terjadi tanpa stimulasi langsung dari saraf motorik. Pembahasan yang lebih detail itu yang pertama ada otot rangka dan kebutuhan sinyal saraf. Kontrol volunteer, otot rangka berada di bawah kontrol volunteer sistem saraf pusat, otot dan sumsum tulang belakang. Untuk menggerakkan otot rangka, otot mengirimkan sinyal listrik potensial aksi melalui saraf motorik. Sambungan neuromuskular saraf motorik berakhir pada serat otot di sebuah persimpangan khusus yang disebut sambungan neuromuskular. Di sini ujung saraf pelepasan neurotransmitter asetilkolin atau ACH ke dalam celah sinaptik ruang antara saraf dan serat otot. Selanjutnya itu ada otot polos dan otot jantung. Otot polos ditemukan di dinding organ internal seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, dan kandungan kemih. Otot polos dapat berkontraksi sebagai respons terhadap berbagai rangsangan, termasuk sinyal saraf autonom, hormon, peragangan mekanis perubahan kimiawi lokal. Terjadi otot polos memiliki mekanisme kontraksi yang tidak selalu bergantung pada sinyal saraf langsung dari sistem saraf pusat. Otot jantung adalah jenis otot khusus yang ditemukan hanya di jantung. Otot jantung memiliki kemampuan untuk menghasilkan impuls listriknya sendiri atau otot genik melalui sel-sel pacu jantung. Impuls ini menyebar ke seluruh otot jantung, menyebabkan kontraksi ritmis. Meskipun sistem saraf autonom dapat mempengaruhi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung, kontraksi dasar jantung tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal. Selanjutnya itu, kenapa sih otot perlu dilatih? Otot perlu dilatih karena latihan fisik menyebabkan berbagai adaptasi fisiologis yang meningkatkan kekuatan daya tahan dan fungsi otot secara keseluruhan. Secara fisiologis olahraga adaptasi fisiologis akibat latihan otot, hipertrofi otot, latihan beban atau latihan kekuatan menyebabkan meningkatkan ukuran serat otot melalui peningkatan sintesis protein kontraktil di dalam serat otot. Adaptasi saraf, latihan meningkatkan efisiensi sistem saraf dalam merekrut motor unit otot. Peningkatan kapilarisasi,
Latihan aerobik meningkatkan jumlah kapiler di sekitar serat otot, memperbaiki suplai oksigen dan pembuangan metabolit. Peningkatan kapasitas metabolik. Latihan meningkatkan kapasitas otot dalam menyimpan glikogen dan menggunakan sumber energi karbohidrat dan lemak secara efisien. Perbaikan fungsi kardiovaskular dan respirasi. Latihan meningkatkan ukuran dan kekuatan jantung, kapasitas paru-paru, serta efisiensi pertukaran gas. Manfaat latihan otot secara fisiologi olahraga yaitu meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot sehingga mampu melakukan aktivitas fisik lebih berat dan lama tanpa cepat lelah. Melindungi sendi dari cedera, meningkatkan metabolisme basal, mencegah penurunan massa otot, meningkatkan fleksibel dan rentan gerak sehingga gerakan lebih efisien dan resiko cedera berkurang. Mungkin dari saya materi yang saya jelaskan, bila ada kurangnya mohon maaf atau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.